semuanya, selamat bergabung dalam podcast kami kelompok 2B Angkatan 5 Latsar CPNS tahun 2021 Kemendes PDT dan Transmigrasi. Kali ini kita akan membahas nih soal isu-isu dalam penerapan WOG, manajemen ASN, serta pelayanan publik yang nyatanya masih banyak bolongnya dan gimana sih harusnya. Nah, podcast ini akan dibawakan oleh saya Cokdes, saya Gigi Desa Putra, saya Agi Aidil, dan saya Mega Novia Wijayanti. Kita langsung bahas aja yuk ke isu-isu masing-masing. Nah, mulai dari Mas Agi, mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih untuk Cokdes atas kesempatannya. Yang pertama ini, saya akan bahas tentang manajemen ASN. Nah, untuk contoh kasus yang saya ambil itu kasus yang masih baru, itu bulan Mei lalu, terkait pendataan pemutakhiran data untuk PNS di tahun 2021. Nah, dari berita yang saya lihat di Kumparan, ini disebutkan bahwa data PNS itu masih banyak yang fiktif. Dari data 2015 itu terakhir ada 97.000 PNS yang datanya fiktif. Nah, dari situ juga kita bisa lihat bahwa negara itu sebenarnya dirugikan atas data fiktif tersebut karena kan negara itu masih menggaji, gitu kan, menyiapkan anggaran untuk 97.000 PNS yang kita nggak tahu keberadaannya, apakah dia masih PNS ataukah dia sudah pensiun atau mungkin bahkan sudah meninggal, gitu kan. Nah, kemudian terakhir didapatkan bahwa dari penemuan BKN itu dari 97.000 data fiktif tersebut itu ada 7.272 PNS yang ternyata sudah tidak aktif. Nah, itu kan tadi itu kan bisa bikin negara rugi gitu kan, karena menggaji PNS yang sudah nggak kerja lagi gitu kan. Nah, dari berita tersebut di sini bagaimana seharusnya yang dilakukan kan terkait manajemen ASN itu harusnya sebagai penyimpan data atau pendata pegawai negeri sipil itu BKN kan harusnya bisa melakukan pemutakhiran data. Nah, kan ini akan dilakukan di bulan Juli. Nah, di bulan Juli itu seharusnya tuh bisa menjadi sebuah patokan tolak ukur dari BKN untuk melakukan pendataan ke depannya. Kan karena kan selama ini kan pendataan PNS itu kan dilakukannya jarang gitu kan. Ini terakhir kan 2015 dan sekarang 2021 baru dilakukan lagi. Nah, seharusnya BKN tuh bisa melakukan pendataan kalau bisa setiap tahun supaya datanya itu tetap diperbarui. Terus juga dari instansi masing-masing juga bisa mengingatkan setiap ASN-nya itu untuk melakukan pembaruan data. Jadi nggak cuma karena mentang-mentang ini adalah update secara mandiri gitu kan, jadi tidak ada yang mengawasi dan dianggap bahwa ASN sudah bisa mengisi pembaruan datanya itu tanpa harus ada panduan gitu. Jadi itu sepertinya yang harusnya itu dipandu lagi gitu. Dipantau juga gitu kan, pengisian datanya apakah sudah benar atau belum, supaya data yang diberikan dari para ASN itu jelas dan tidak simpang siur gitu. Seperti itu. Oke Mas Agi, thank you nih atas paparannya yang real. Mungkin dari yang lain ada contoh kasus lainnya? Ya Mbak. Mungkin untuk yang dipaparkan oleh Mas Agi sudah menjelaskan isu-isu yang terhangat ya, utamanya itu bisa dikatakan berarti kan data yang selama ini dimiliki oleh BKN itu tentunya belum valid ya gitu. Ya, belum akurat jadinya. Iya, betul. Seperti itu sih, Mbak. Selanjutnya ada yang mau berbagi isu lainnya mungkin? Mas Gigi? Oh iya Mbak. Makasih Mbak, saya kan ini Mbak membahas poin tentang pelayanan publik. Di sini saya mengambil berita dari Kompas tentang ASN pelayanan publik cenderung melakukan maladministrasi. Jadi kinerja pelayanan publik yang cenderung tidak memuaskan bukan disebabkan oleh aturan yang kurang memadai, jadi melainkan karena
sikap dari ASN bidang layanan publik yang memang cenderung sengaja melakukan maladministrasi. Jadi untuk standar pelayanan publik pada setiap bidang layanan sebenarnya sudah mulai ada, karena ya itu termasuk dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standar pelayanan publik. Tapi prakteknya standar ini sangat kurang, cenderung terabaikan. Jadi baik secara sengaja atau tidak sengaja. Jadi maladministrasi sangat sering terjadi. Malah hampir baik di pusat maupun di daerah mungkin kayak ada kecenderungan loh buat maladministrasi itu. Jadi kualitas pelayanan publik dari instansi tersebut kayak menjadi rendah gitu loh Mbak. Terus untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain menumbuhkan budaya malu. Malu tersebut berkaitan dengan praktik maladministrasi, terus membuat regulasi untuk mencegah maladministrasi, menempatkan sumber daya manusia sesuai kompetensinya. Menurut saya, untuk melayani masyarakat dengan baik adalah merupakan tanggung jawab bagi semua instansi pemerintah. Dengan demikian, jadi maka setiap pegawai dalam instansi pemerintah harus melayani masyarakat dan mempelajari cara meningkatkan keterampilan untuk melayani. Terus dalam keterampilan melayani, termasuk pula di dalamnya kayak ada penugasan terhadap pengetahuan jasa layanan yang diberikan. Karena hal ini akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa pegawai dalam instansi pemerintah adalah seorang pegawai yang profesional di bidang manajemen pelayanan publik. Oke Mas, terima kasih nih atas berbagi ilmunya ke kita. Nah selanjutnya Mbak Mega mungkin ada yang dikomentari atau ke isu selanjutnya, boleh juga Mbak. Ya, mungkin bisa dikomentari dulu ya tentang yang tadi isu yang disampaikan oleh Mas Gigi. Nah, tentunya kan benar kata Mas Gigi gitu, masih banyak maladministrasi. Mungkin bisa dicontohkan sih, maladministrasi itu bentuknya seperti apa sih? Mungkin yang biasa kita sering lihat, mungkin maladministrasi itu ada pemanfaatan atau misalnya ada yang seharusnya itu bisa lebih singkat dalam pembuatan. Ya, dalam pembuatan misalnya kayak pembuatan KTP kah ataupun SIM kah, misalnya itu kan administrasinya sudah jelas tapi masih ada calo atau apapun, itu kan termasuk ke dalam maladministrasi. Entah itu disebabkan karena kesadaran yang rendah dari pegawainya itu sendiri atau ya mungkin dari kitanya sendiri sih, masyarakatnya sendiri yang ingin serba cepat sehingga tidak bisa mengikuti regulasi yang ada, seperti itu Mbak Mas. Iya Mbak. Untuk isu yang mungkin saya akan bawakan itu mungkin ada WOG atau Wall of Government, yang mungkin biasa kita bilang kolaborasi ataupun kerjasama yang dilakukan antar instansi ataupun antar organisasi. Nah, di isu pandemi COVID ini yang tentunya masih sangat hangat di 2 tahun atau 3 tahun ini gitu ya. Nah, yang paling mungkin semua instansi tentunya banyak bekerja gitu, saling bekerja sama dalam menangani pandemi ini. Salah satunya itu di Kementerian Sosial. Kan dengan adanya pandemi ini tentunya kan semua sektor di Indonesia itu mengalami bukan guncangan tapi terjadi beberapa masalah, utamanya di sektor perekonomian gitu kan. Itu amat sangat terganggu. Nah, Kemensos itu kan mempunyai beberapa program, utamanya ada 9 program dalam bentuk BLT ataupun bantuan UMKM dan lain sebagainya. Nah, dalam penyaluran bantuan ini tentunya mereka memiliki kolaborasi ataupun kerjasama dengan berbagai instansi. Nah, misalnya itu dalam penerimaan dana, utamanya Kemensos akan mendapatkan dana yang cukup besar. Nah, itu bekerja sama dengan KPK, kemudian dengan BPK juga dalam pengaturan atau pengawasan pengaturan uang tersebut untuk bantuan, dan kerjasama yang lainnya pun tentunya dilakukan dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana ataupun pemilihan daerah mana sih yang harus diberikan bantuan, seperti itu. Dan dalam penyalurannya pun ada kerjasama juga dengan berbagai bank pemerintah seperti
BRI ataupun Mandiri. Tapi dalam nyatanya kerjasama yang dilakukan pun masih terdapat miss ataupun adanya masalah gitu. Seperti contoh Kementerian Sosial yang masih terkena korupsi tentang bantuan dana BLT itu. Nah, itu salah satu penerapan yang agak miss gitu. Kenapa gitu bisa sampai terjadi padahal sudah melakukan kerjasama dengan KPK ataupun BPK dalam pengawasannya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk nantinya yang harus dilakukan, harusnya ada double cross check, entah itu dari instansinya sendiri ataupun dari instansi lain dan di internal instansinya itu sendiri sih. Seperti itu, Mbak. Mas, mungkin ada komentar ataupun apa pendapat yang lainnya? Dari isu yang Mbak Mega utarakan tadi, kelihatan banget sih sebenarnya antara WOG maupun manajemen ASN maupun pelayanan publik itu berkaitan banget kan. Entah itu si WOG itu dapat berjalan karena apa? Karena manajemen ASN-nya itu baik gitu. Kalau misalnya manajemen ASN-nya itu masih bobrok gitu ya tidak bisa dipungkiri bahwa koordinasi antar lembaganya itu pun belum bisa tercapai. Ya kan Mbak ya? Oke, dari keseluruhan paparan isu dari Mbak Mega, kemudian Mas Agi dan Mas Gigi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa memang di Indonesia ini isu-isu belum terlaksana dengan baiknya tentang WOG maupun manajemen ASN dan pelayanan publik itu benar-benar terjadi. Dan yang kita perlukan di sini itu sebenarnya semuanya sudah diregulasikan gitu. Seperti misalnya pelayanan publik. Kita itu sebenarnya udah punya standarnya kayak Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di mana diatur bahwa standar pelayanan publik itu setidaknya memenuhi 14 komponen, yaitu punya dasar hukum, kemudian ada persyaratannya yang jelas, kemudian ada sistem, mekanisme, dan prosedur, kemudian ada jangka waktu penyelesaiannya yang jelas dan ringkas, kemudian ada biaya serta tarif yang jelas juga, produk layanannya apa, kemudian sarana prasarana serta fasilitasnya bagaimana diadakannya dan termasuk juga pemeliharaannya nanti bagaimana, kemudian komponen pelaksanaannya, pengawasan internal, penanganan pengaduan, sarana dan masukan, kemudian jumlah pelaksanaan, kemudian berbagai jenis jaminan-jaminan serta evaluasinya. Nah, berkaitan dengan pelayanan publik itu sangat berkaitan dengan WOG itu sendiri. Kan kita tahu tuh, WOG sangat luas cakupannya mulai dari pelayanan barang, jasa, kemudian administrasi dan regulasi. Nah, tadi kita bahas banyak banget kan tentang administrasi. Nah, inilah yang membutuhkan koordinasi yang baik antar sektor, karena tentu saja satu sektor tidak bisa ditangani oleh satu pihak saja, apalagi banyak sektor kan ya, karena Indonesia ini kan negara ya pasti banyak masalah-masalahnya, mulai dari ekonomi, politik, berbagai macam masalah dah pokoknya, dan selalu ada masalah itu. Kemudian dari segi manajemen ASN-nya, kita itu sebenarnya udah punya kode etik loh, kita udah punya kode etik dan perilaku yang sebenarnya kita itu hanya perlu melakukannya dengan baik gitu, menaatinya, karena itu ada sebenarnya untuk menjaga harkat dan martabat kita sendiri gitu. Selama itu dilaksanakan, maka akan tercipta personil yang cakap, dan kalau kerjaannya baik, maka anggaran maupun kegiatannya itu akan terlaksana secara tepat. Gitu sih. Ya nggak sih, Mbak? Mas? Ya, betul. Iya, Mbak. Bener. Oke deh, Mas, Mbak. Terima kasih atas sharingnya. Jujur saya dapat ilmu baru sih dari sharing-sharing yang Mas Mbak berikan. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin kita sudahi di sini saja yuk Mas Mbak podcastnya. Nah, dan untuk siapapun yang menonton, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Iya. Dadah. Dah.